Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 8 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia ya. Kartu pertama, I love you, kata dia. Wow, baru kartu pertama aja dia udah bilang dengan tegas, berarti ya dia mengatakan bahwa dia mencintai kamu. Oke. Ternyata di sini dialah yang kemarin tiba-tiba menghilang ya, tiba-tiba meninggalkan kamu, tiba-tiba pergi dari kamu karena ada sesuatu yang menurut dia belum siap untuk melakukannya, atau dia belum bisa lah ya untuk bertindak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Ada sesuatu pokoknya yang membuat dia itu tidak bisa bertindak untuk untuk yang terbaik dalam hubungan ini gitu ya. Jadi dia sedang mengusahakan yang terbaik untuk hubungan ini, makanya dia menghilang. Dan dia sadar sih ternyata memang gak cuma dia seseorang yang ada di sisi kamu atau orang yang menyukai kamu. Dan sebenarnya juga kamu karena gak ada ikatan terhadap dia ya, jadi karena belum dia ikat kamu itu ya, kamu itu belum terikat, kamu itu belum menjadi pasangan sahnya, jadi ada kemungkinan kamu memiliki hak untuk bisa bersama dengan yang lain. Nah dia, aku lihat di sini dia takut banget kalau misalkan kamu ada yang lain kayak gitu ya. So many things remind me of you. Ketika ketika kalian berjarak atau ketika kalian berpisah, di sini aku lihat dia sering banget kepikiran kamu karena banyak banget ya, entah apa, entah sesuatu benda atau seseorang atau situasi yang ngebuat dia itu selalu kepikiran terus sama kamu gitu. Atau mungkin makanan, atau bisa jadi tempat, seperti itulah ya. Dia takut dia selalu kepikiran kamu terus. Banyak hal yang bisa mengingatkan dia terhadap kamu. Oke. Five of Pentacles reverse ini berarti menandakan bahwa adanya keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu perlahan-lahan, step by step gitu ya. Dan dia sudah meninggalkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu, entah itu entah itu perselingkuhan, entah itu ngebohongin kamu, entah itu rahasia, entah apapun lah ya yang pernah membuatmu sakit di masa lalu, ataupun situasi-situasi toksik yang pernah kalian alami, atau sifat-sifat dia yang toksik yang pernah dia lakukan terhadap kamu, itu udah dia tinggalkan gitu. Dan sekarang keinginan dia adalah memperbaiki hubungan dengan kamu pelan-pelan dan step by step ya, aku lihat. Dan di sini ada the tower. Oke, saat ini memang kalian itu lagi berpisah ya. Oke, mungkin ini tidak bisa disebut juga dengan berpisah seutuhnya ya, atau mungkin ini masih kayak di ambang perpisahan gitu ya. Jadi karena kalau the tower reverse ini berarti uh, ada sesuatu masalah ya di hubungan kalian, dan ini nampaknya itu hubungannya itu kayak, kalau diandaikan itu seperti gelas yang udah retak gitu ya, udah retak, jadi udah ada celah di gelas itu, dan itu ingin dia tambal, ingin dia perbaiki celah itu dengan halus agar keretakan itu tidak terlihat bahwa itu rusak, bahwa itu pecah, bahwa itu retak gitu ya. Ingin dia perbaiki dengan halus, aku lihat di sini. Ya, maksud ya, jadi ada suatu masalah yang benar-benar hubungan kalian ini udah diambang banget hubungan, sampai mau sampai mau berpisah ya. Nah, tapi karena ini benar-benar masih diambang, jadi belum ada perpisahan, atau mungkin ya oke lah kalau misalkan udah mulai
cuek-cuekan atau tidak ada komunikasi gitu ya, tapi tidak ada perkataan kalian berpisah seperti itu ya, belum ada kata berpisah. Cuman nah justru karena tidak ada kata pisah itu, makanya aku bilang di sini kalian diambang kehancuran hubungannya. Jadi karena belum ada kata berpisah berarti kan belum bercerai-berai ya, seperti gelas tadi masih retak seperti itu. Nah, jadi apa yang masalah di hubungan kalian ini ingin dia perbaiki dengan halus ya, agar tidak terlihat lagi celah-celah itu, tidak terlihat lagi masalah-masalah itu, dan itu pengen dia perbaiki saat ini ya. Karena aku lihat di sini ada King of Cups ya, dia ini seorang pasanganmu. Mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi ayah, atau bisa jadi dibilang duda, atau ya dia udah pernah menikah gitu ya. Kalau misalkan dia bukan pria ya mungkin dia seorang wanita janda yang sudah pernah menikah gitu ya, atau sudah punya anak. Nah, King of Cups ini berarti orang ini secara emosional dia itu sangat nyaman banget sama kamu, sangat merasa kamu itu bisa meluluhkan hatinya, bisa membuat dia bahagia gitu ya. Ada di dekat kamu atau mengenal kamu itu udah ngebuat dia merasa tenang, merasa nyaman, bahagia gitu ya. Makanya di sini dia ini walaupun dia tahu hubungan ini udah di ujung tanduk, dia tetap mau memperbaikinya gitu ya. Dia akan cari cara, dan aku lihat di sini bahkan kalau misalkan ada nih situasi tiba-tiba hari ini ada suatu masalah cekcok kecil-kecil, itu dia akan menghindarinya, jangan sampai itu masalah jadi besar, akhirnya benar-benar pecahlah hubungan kalian, benar-benar bercerai-berai, pecah seperti gelas yang retak itu akan pecah seperti itu ya. Nah, dia tidak mau. Jadi apapun masalah kecil sedikit pun yang bisa membuat kalian akhirnya berkonflik, di sini akan dia cegah agar itu tidak menjadi besar, agar itu tidak mencerai-beraikan hubungan kalian. Aku lihat di sini ya, benar-benar dia jaga banget, jangan sampai kamu itu sampai kepancing emosi banget kayak gitu ya, akhirnya kamu ada kata-kata berpisah, atau dari dia ada kata-kata berpisah seperti itu. Dia tidak mau. Aku lihat di sini ya, dia benar-benar sedang memperjuangkan hubungan ini tuh bisa halus lagi gitu ya, bisa terjalin dengan kuat lagi seperti itu. Dan aku lihat situasinya sekarang ya, walaupun kalian ini hubungannya udah di ujung tanduk, udah nggak ada komunikasi mungkin ya, saling cuek-cuekan, saat ini keadaannya memang udah dingin gitu ya di antara kalian. Tapi walaupun seperti itu, aku lihat di hati kamu kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua di sini sama-sama masih menghargai ya, sama-sama memberikan perhatian. Gimana nih aku nyebutnya ya, menunjukkan dukungan ya. Saat ini tuh perasaan kalian sama-sama saling mendukung, memberikan perhatian walaupun tidak kalian nampakkan. Jadi misal begini, dia misal sibuk sama pekerjaan ya, dan dia juga akan menghindari konflik nih sama kamu, karena dia takut banget hubungan ini nih udah di ujung tanduk, jangan sampai kamu kepancing emosi akhirnya kamu mengatakan perpisahan. Dia nggak mau banget, akhirnya dia menjerumuskan dirinya pada pekerjaan. Dan toh juga memang aku lihat di sini dia sedang memperjuangkan karir dan keuangan dia gitu ya, aku lihat di sini. Jadi kamu di sini juga nggak, walaupun entah udah berapa hari lah kalian nggak berkomunikasi, kamu tidak mau mengusik dia ya, bukan karena bukan karena kamu ingin cari masalah dengan dia ya, tapi di sini kamu lebih memilih untuk udah deh
kamu kayak percaya ya, memberikan dukungan dengan kepercayaan kamu bahwa ini orang memang sibuk gitu kerja ya. Jadi mungkin nggak ada komunikasi ini, kamu tidak berpikiran positif kamu tidak berpikiran negatif terhadap dia karena dia menghindari masalah atau konflik dari kamu, tapi oke, ya mungkin dia memang lagi sibuk dalam pekerjaannya, dalam mencari uang, jadi ya udah biarin. Kalau misalkan hari ini atau beberapa hari terakhir kalian tidak ada komunikasi, jadi walaupun memang kalian udah saling dingin ya dalam bersikap, tapi aku lihat masih ada dukungan satu sama lain pada pasangan gitu ya, baik ini dia ataupun kamu. Walaupun itu kayak nggak ditunjukkan secara gamblang gitu ya di depan mata, tapi kayak perasaan kalian ini tahu aja gitu, hati kalian itu isinya tahu aja gitu ya. Oh, oke. Nggak aku tunggu, nggak aku incar-incar dengan kamu di mana, kenapa nggak ada kenapa nggak ada komunikasi, kenapa nggak kasih kabar, bla bla. Kamu nggak kayak gitu. Kamu lebih memilih untuk mengerti dia aja. Oh mungkin dia kerja sibuk, jadi udah deh, nggak usah diganggu, nggak usah aku miss callin, nggak usah aku chatin kayak gitu ya. Ya gitu cara memberikan dukungan kamu terhadap dia, seperti itu. Atau mungkin dia terhadap kamu, seperti itu ya. Jadi siapa nih di sini yang benar-benar lagi fokus sama karir dan keuangan, dan mungkin ya kalian berdua ya, jadi sama-sama memberikan dukungan walaupun tidak secara gamblang di depan mata, melakukan action dalam sebuah dalam dukungan kalian. Tapi aku lihat di sini kayak diam-diam ya, diam-diam aja gitu, diam-diam tapi memberikan dukungan gitu. Bahkan di sini ya aku lihat sebenarnya hubungan kalian itu sempat sampai taraf ke bucin-bucinan seperti itu ya, entah ini kamu ataupun dia. Nah, dan aku lihat juga di antara kalian ini, entah ini kamu ataupun dia, orang yang suka mendominasi hubungan, sehingga semua itu harus ngikutin apa mau si pasangan. Akhirnya pasangan lainnya itu merasa sampai harus ketergantungan banget ke pasangan lainnya, dan sampai lupa dengan cita-cita ataupun karir ataupun kehidupan sehari-hari dia ya, sampai dia selupa itu karena terlalu bergantung dan harus selalu mengikuti si pasangan yang mendominasi seperti itu. Nah, kemudian aku lihat di sini karena terlalu dan di sini ya aku lihat udah sadar karena terlalu bucin, karena terlalu terlalu mengikuti seseorang yang mendominasi. Akhirnya semua taraf kehidupan selain ya mungkin termasuk dengan percintaannya juga akhirnya hancur berantakan. Nah, aku lihat di sini baik kamu ataupun dia lebih memilih untuk sekarang fokus aja pada pencapaian diri masing-masing, seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalian saling melepaskan seutuhnya, tidak, tapi yaitu saling mendukung, walaupun dengan cara tidak gamblang menunjukkan bahwa kalian mendukung, tapi cara mendukung kalian itu kayak diam-diam saling memberikan diam-diam saling memberikan pengertian gitu ya. Kamu tidak mengusik dia ya karena kamu berpikir positif, bahkan dia pun seperti itu kayak gitu ya. Bisa dibilang di sini adalah kepercayaan ya, kepercayaan satu sama lain, walaupun ya hanya sekedar kamu di sana mungkin nggak kasih kabar ke aku karena benar-benar sibuk, dan abis kerja mungkin kamu benar-benar lelah jadi langsung istirahat seperti itu, makanya tidak ada komunikasi, sampai berpikir seperti itu mungkin ya. Nah, makanya di sini komunikasi aku lihat dingin ya, dingin banget. Bahkan di sini aku lihat juga ada yang dari kalian ya, selain sibuk dengan pekerjaan dan cari uang ya, kalian juga sekarang tuh lebih ingin dekat juga dengan keluarga satu sama lainnya kayak gitu ya. Jadi nggak hanya ngebucinin pada pasangan, tapi sekarang itu memang fasenya kalian fokus pada diri sendiri, kemudian fokus pada teman-teman dan keluarga gitu sih ya. Tapi bukan
bukan memang benar-benar lepas gitu ya, tapi memang memang lagi mengambil jarak dan menarik diri aja gitu. Karena aku lihat di sini ya, si dia ini tidak mau melarutkan perasaan dia, ketakutan dia, perasaan dia terhadap ketakutan maksudnya ya, apa, berlarut-larut atau menenggelamkan perasaan dia pada ketakutan dan kurangnya kepercayaan diri dia dalam hubungan ini gitu. Karena menurutnya kalau misalkan dia sampai tenggelam dalam ketakutan dan ketidakpercayaan diri dalam hubungan ini, maka dia akan benar-benar merusak hubungan ini. Maka seperti gelas yang retak tadi itu benar-benar bisa pecah gitu ya. Jadi saat ini dia mencoba untuk percaya sama kamu bahwa kamu pun di sana tidak tidak ada yang lain, tidak bermain hati gitu, dan kamu pun aku lihat juga percaya pada dia, dia juga bahwa dia itu ya fokus pada kerjaan kayak gitu. Kalaupun ya ada seseorang yang mendekati kalian, aku lihat di sini kalian ya berpikir positif aja gitu. Mungkin ya kalau dia yang suka, yang penting kalian tidak tidak merespon untuk bermain hati ya. Aku lihat di sini kalian sama-sama berpikiran positif aja gitu ya. Silahkan dia suka, tapi kalian tidak membuka hati untuk mereka yang suka pada kalian kayak gitu ya, sampai kalian itu berpikir seperti itu. Karena di sini aku lihat benar-benar dia tidak mau kehilangan kamu, tidak mau berpisah sama kamu, karena di sini Queen of Cup-nya reverse. Dan aku lihat di sini benar-benar dia itu menahan emosi ya, emosi dia, karena di sini kan nggak ada komunikasi nih ya, entah udah berapa hari atau mungkin udah seminggu atau mungkin udah sebulan kalian nggak ada komunikasi, benar-benar yang sedingin itu kalian satu sama lain. Bukan berarti di sini kalian nggak ada rasa amarah ya, karena nggak ada komunikasi, karena nggak ada kabar satu sama lain, tapi di sini lebih memilih karena kamu mendukung dia, dia mendukung kamu, kalian sama-sama saling percaya. Dan aku lihat juga sebenarnya kalian berdua juga tidak mau terburu-buru untuk menyukseskan hubungan ini ya, atau apa sih namanya itu, kalau membuat hubungan ini jadi berhasil secepat-cepatnya, tidak, aku lihat gitu tidak. Karena kalau misalkan kalian kayak membombardir untuk segera berhasil nih hubungan, aku lihat kalian berpikir aduh bakalan capek gitu ya, bakalan capek kalau benar-benar didesak untuk ayo segera, atau pengennya cepet-cepet hubungan ini berhasil gitu ya. Aku lihat di sini kalian udah berpikiran aduh kayaknya bakalan lelah, bakalan cuman ngabisin tenaga kayak gitu ya. Jadi saat ini benar-benar baik kamu ataupun dia sama-sama sedang menahan emosi, tapi terutama dari dia ya, karena ini kan isi hati dia. Jadi isi hati dia itu sebenarnya bukan dia tidak marah, bukan dia tidak mau tahu tentang keadaan kamu, situasi kamu, enggak ya. Tapi di sini dia kayak lebih memilih untuk menahan emosinya agar tidak terpancing emosi, karena kamu nggak kasih kabar ke dia gitu ya. Dan aku lihat di sini dia berpikiran positif kok tentang kamu, dan dia percaya sama kamu kayak gitu. Karena dia tidak mau ya memberikan kesempatan pada orang lain, karena karena dia emosi gitu ya. Takutnya kalau misalkan dia benar-benar kepancing emosi, ada orang lain nih yang suka sama kamu, itu akan mengambil suatu manfaat, memanfaatkan situasi ketika kamu marah atau dia marah sama kamu. Akhirnya ada seseorang yang suka sama kamu, dan orang itu akan memanfaatkan emosi si dia, akhirnya kamu bisa terlepas dari dia. Nah, dia tidak mau itu. Makanya di sini aku lihat dia sedang benar-benar menahan emosi dia sampai kamu siap, sampai kamu mau berkomunikasi dengan dia kayak gitu ya. Bahkan di sini dia pun menunggu waktu yang tepat untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena di sini aku lihat ada Nine of Swords tegak, karena dia aku lihat menyesali atas hubungan dia yang kemarin sama kamu gitu ya. Maksudnya gini,
saat kemarin dia pernah menjalin hubungan sama kamu, mungkin dia selingkuh atau berbohong atau menyimpan rahasia sama kamu ya, dia tidak terbuka sama kamu, dan itu udah dia sesali saat ini ya. Maka dari itu dia saat ini tuh ketika saat ini benar-benar di ujung tanduk, dia tidak mau neko-neko lagi, dia tidak mau berselingkuh, dia tidak mau menutup-nutupi keadaan dia gitu ya, dia tidak mau mengambil langkah resiko sehingga membuat kamu emosi, akhirnya hubungan kalian bercerai-berai. Dia nggak mau. Aku lihat di sini dia sudah menyesal banget, merasa bersalah banget atas masalah yang pernah terjadi di hubungan kalian kemarin, tentang tindakan dia yang berselingkuh dari kamu, yang berbohong dengan kamu, yang tidak jujur sama kamu gitu ya. Dia tidak mau itu terulang kembali. Aku lihat di sini dia sudah cukup banget menyesal, dia cukup banget merasa trauma ya karena kehilangan kamu kemarin, dan saat ini benar-benar dia pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Inilah isi hati dia ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.